Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa ta'ala wa musalliyan wa musalliman ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Dan kami muliakan segenap para bapak ibu jamaah salat subuh. Hafizahullah, sebelum kita melanjutkan mengkaji hadis yang ke-13, mari kita bersama-sama membaca doa awal majlis, doa awal belajar. Mudah-mudahan pertemuan di pagi hari ini kita semua mendapatkan keberkahan dan dimudahkan dalam memahami hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzu bika an adilla aw dhalla aw azilla aw uzalla aw ulima aw ulama aw ajhala alayya rabbi zidni ilma wasi'ni fi rizqi wa barik li fima razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadik wa azizan fi uyunihi waj'alni wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya kathiran nawal ya hasanal fi'al ya qaiman ila zawal ya mubdian ila minal falakal hamdu falakal minnatu falakal syarafu ala kulli hal. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Selanjutnya mari kita baca bersama-sama hadis yang ke-13. An Abi Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu khatimi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi rawahul Bukhari wa Muslim. Bapak Ibu hafizahullah, hadis yang ke-13 ini menceritakan tentang anjuran mencintai seseorang, saudara kita, laksana mencintai diri kita sendiri. Persaudaraan karena keimanan dan keislaman. Hadis yang ke-13 diceritakan dari Abi Hamzah Anas bin Malik khatimi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik ini mempunyai alam kunyah Abi Hamzah. Anas ini merupakan sahabat Rasulullah dan juga merupakan pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, orang-orang Ansor, orang-orang Madinah menyambut kedatangan Rasulullah dan
banyak sekali yang memberikan harta benda pada Rasulullah, memberikan unta, memberikan tanah pada Rasulullah dan para sahabat Ansor. Akan tetapi ibunya Anas bin Malik ini datang pada Rasulullah memberikan anak kecilnya yang pada waktu itu Anas masih berusia kira-kira 9 tahun. Pada saat Rasulullah hijrah ke Madinah, Anas yang masih berusia 9 tahun dibawa oleh ibunya sowan pada Rasulullah dan memberikan hadiah pada Rasulullah seorang anak yang masih belia berusia 9 tahun agar dijadikan pembantu oleh Rasulullah SAW. Ibunya Anas bin Malik ini bernama Ummu Sulaim. Ummu Sulaim menikah 2 kali. Yang pertama suaminya adalah Malik, sehingga Anas ini nasabnya bin Malik. Kemudian setelah Malik meninggal, Ummu Sulaim dinikah oleh Abu Thalha. Akan tapi sebelum Ummu Sulaim dinikah sama Abu Thalha, karena Abu Thalha ini ada orang kafir, Ummu Sulaim adalah muslimah yang taat, yang sholihah, sehingga saat dilamar sama Abu Thalha, beliau mau dijadikan istri dengan syarat Abu Thalha masuk Islam sebagai mahar untukku. Pada saat Anas bin Malik ini menjadi pembantu Rasulullah, beliau Anas bin Malik tidak pernah disuruh, tidak pernah mendapatkan kemarahan oleh Rasulullah SAW. Karena apa? Karena apa-apa yang ingin diminta oleh Rasulullah sudah dicukupi oleh Anas bin Malik. Ketika halamannya kotor, dibersihkan. Ketika Rasulullah ingin wudhu, tempat air wudhunya sudah ada. Ingin mandi, airnya sudah ada. Ingin apa aja, semuanya sudah disiapkan oleh Anas bin Malik, menunjukkan bahwa Anas bin Malik ini adalah seorang pembantu yang sangat peka, yang sangat pintar untuk menyenangkan tuannya, untuk menyenangkan Rasulullah. Tidak pernah mendapatkan pukulan, cibiran, marahan, tidak pernah mendapat perintah dari Rasulullah. Karena apa? Karena saking cerdasnya Anas bin Malik membantu Rasulullah sebagai seorang pembantu. Mau apa-apa sudah disiapkan oleh Anas bin Malik. Pada suatu saat Rasulullah berkata kepada Anas bin Malik, dawuhnya Rasulullah, ala u'allimuka salasa khisalin tantafi'u biha. Wahai Anas bin Malik, maukah kamu saya ajarkan 3 perkara yang akan memberikan kemanfaatan bagi kamu, yang akan sangat bermanfaat bagi kamu. Fakultu, kemudian Anas bin Malik menjawab, bala inggih ya Rasulullah, bi abi wa ummi anta ya Rasulullah. Maqala, ini yang diajarkan Rasulullah agar diamalkan karena manfaatnya banyak sekali. Yang pertama, mata laki min ummati hadan fasalim alaihi yang
3 hal. Yang pertama adalah ketika kalian bertemu dengan umatku, ketika kamu bertemu dengan saudaramu, fasalim, maka ucapkanlah salam padanya, yakul umruk. Ketika kalian bertemu dengan saudara kalian, maka hendaknya kalian mengucapkan salam. Manfaatnya yang pertama adalah umur kalian akan panjang. Berarti setiap bertemu saudaranya, setiap bertemu dengan orang Islam, yang pertama adab kita adalah mengucapkan salam padanya. Ini perintah dari Rasulullah. Manfaatnya banyak sekali. Sehingga pada suatu saat, karena ada anjuran untuk selalu berbanyak mengucapkan salam, ketika sahabat bertemu atau ingin mengucapkan salam, melewati pohon, ketemu pohon besar, ketemu lagi pada temannya, selalu mengucapkan salam. Kaling-kalingan pohon besar, ketemu lagi salam. Beda jalan, ketemu lagi salam. Saking melaksanakan anjuran dari Rasulullah. Manfaatnya banyak sekali. Yang pertama, mendoakan keselamatan pada saudara kita. Kemudian perintah yang kedua yang manfaatnya sangat sekali ada wa idza dakhalta baitaka fasallim alaihi taksuru khairu baitik. Ketika kalian masuk ke rumah kalian, maka hendaknya kalian mengucapkan salam. Maka di situ akan mendapatkan kebaikan dalam rumah kalian. Entah itu masuk ke rumah diri kita sendiri, masuk ke rumah orang lain, ada orangnya atau tidak ada orangnya di rumah kita atau rumah orang lain, hendaknya setiap masuk ke rumah kita mengucapkan salam. Assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Hikmahnya diantaranya setan-setan akan keluar dari rumah kita ketika kita mengucapkan salam, menyebutkan assalamualaikum, assalamualaikum, mengucapkan doa salam. Bahkan di dalam kitab Madhabi Syahban karangan Abu Yasir Ahmad bin Alawi al-Maliki, ketika kalian menginginkan rizkinya lancar, rizkinya barokah, hendaknya setiap masuk ke rumah, entah itu ada orangnya, tidak ada keluarga kita, agar rezeki kita dilancarkan oleh Allah, yang pertama mengucapkan salam, assalamualaikum. Yang kedua, setelah mengucapkan salam, kita mengucapkan sholawat, Allahumma sholli ala Muhammad, assalamualaikum ya Sayyidina Rasulullah, Allahumma sholli Sayyidina Muhammad, atau sallallahu ala Nabi Muhammad. Terserah, yang penting membaca sholawat. Setelah itu membaca surat Al-Ikhlas 1 kali baru duduk. Ini dalam kitab Madhabi Syahban karena Abu Muhammad bin Al-Maliki, di antara fadilah mengucapkan salam ketika mau masuk ke rumah. Yang pertama, agar kita dilancarkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, agar dalam rumah kita banyak kebaikan. Sehingga dengan banyak kebaikan ini warga kita diberikan warga sakinah, mawaddah, warahmah, rezeki lancar, anak-anak soleh dan solehah. Kata Mbah Maimun juga mengatakan, kalau ingin rezekinya lancar, setiap masuk rumah mengucapkan salam, kemudian
kemudian salam pada Rasulullah, Assalamualaikum ya Rasulullah, baca salawat, kemudian baca surat Al-Ikhlas, baru duduk. Itu amalan ketika masuk ke rumah. Kali ini rezekinya lancar, semuanya jamaah ini insya Allah rezekinya sudah lancar semua. Amin. Rezekinya roger-roger. Amin. Yang ketiga, agar bermanfaat bagi kita semua sesuai apa yang diajarkan Rasul pada Anas bin Malik adalah wasolli sholatal duha fa inna sholatal awwabin al-abrar. Yang ketiga adalah laksanakan sholat duha, karena sholat duha adalah sholatnya orang-orang yang terpilih, amalnya ulama soleh. Ini pesan dari Rasul diajarkan oleh Anas bin Malik agar mendapatkan beberapa manfaat. Yang pertama, mengucapkan salam ketika bertemu kepada saudara kita. Yang kedua, mengucapkan salam pada saat masuk ke rumah. Yang ketiga, melaksanakan sholat duha. Semoga kita semua diberikan keistiqomahan bisa melaksanakan sholat duha. Amin. Karena sholat duha itu sebagai pengganti sedekah harta. Setiap sendi-sendi anggota kita itu butuh disedekahkan, minta sedekah. Sedekahnya apa? Dengan cara membaca subhanallah, kalimat-kalimat thayyibah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Kalau tidak tidak membaca subhanallah setiap hari, maka bisa dilalui dengan sholat duha. Ada istilah sholat duha itu sebagai pelancar rezeki. Karena apa? Sebelum aktivitas kita sudah diawali dengan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersedekah di pagi hari dengan sholat duha. Sholat duha itu waktunya berarti kira-kira matahari muncul satu tombak. Ya kira-kira kalau tuluknya matahari seandainya jam 5:30, berarti sholat duha ada jam 5:30 lebih 10 atau 15 menit sudah mulai waktu sholat duha sampai waktu sholat zuhur. Sampai waktu sholat zuhur, tapi yang kayak gitu kira-kira jam 6 sampai jam 9, jam 6 sampai jam 9. Sebelum sholat duha itu juga ada amal orang soleh. Amal orang soleh adalah sholat isyraq. Sholat isyraq itu sholat pada saat matahari terbit. Berarti sholat tuluk pada saat matahari terbit. Berarti ada syaratnya, itu fadilahnya adalah seperti orang yang haji dan umroh secara sempurna. Fadilahnya sholat isyraq usolli sunnatal isyraqi rak'ataini lillahi ta'ala. Akan tapi sholat isyraq ini ada tata caranya. Ada tata caranya. Yang pertama, kita harus melaksanakan sholat subuh berjamaah. Berarti sholat isyraq melaksanakan sholat subuh berjamaah. Yang kedua,
tidak keluar dari musola ataupun masjid. Berarti setelah sholat subuh berjamaah kita takarrub, kita membaca wirid atau kita belajar ngaji sampai turunnya matahari, sampai terbitnya matahari. Tidak bicara selain zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Entah itu berarti syaratnya adalah sholat subuh berjamaah, kemudian baca wirid, zikir atau mengaji sampai terbitnya matahari. Kira-kira setengah, kalau sekarang mungkin jam 5:20 langsung kita sholat isra tanpa ngomong-ngomong, tanpa keluar dari musola atau masjid. Fadilahnya seperti ibadah haji dan umroh secara sempurna, kata Rasul seperti itu. Kalau belum berangkat haji maka bisa memperbanyak sholat isra. Ini selanjutnya Anas bin Malik ini ketika beliau Anas bin Malik ini ada sahabat yang mendapatkan doa Rasulullah ketika ibunya datang pada Rasulullah. Beliau berkata pada Rasulullah, "Ya Rasulullah, khuwaidimuka Anas ikullah lahu." Meminta ibunya agar Anas bin Malik didoakan oleh Rasulullah. Yang pertama dari Rasulullah ada Allahumma akfir malahu wa waladahu wa atul umruhu wa ufir dzambahu. Yang pertama doa Rasulullah adalah mendoakan agar hartanya banyak dan anaknya banyak. Doanya Rasul pada anak sebenarnya adalah hartanya aksir malahu wa waladahu. Doanya banyak, hartanya banyak, umurnya panjang, dan dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga diriwayatkan anaknya Anas bin Malik ini kurang lebih 125 anak dan cucunya. Anak dan cucunya itu sebanyak 125, semuanya laki-laki kecuali 2 anak perempuan. Berarti 125 itu laki-laki, yang 2 adalah perempuan. Karena didoakan Rasulullah agar anaknya banyak, hartanya banyak, sehingga dia menjadi orang yang kaya raya, anaknya semuanya hafal Al-Quran, sholih semua, dan beliau adalah orang yang sangat dermawan untuk menyedekahkan hartanya, berjihad, membantu agamanya Allah Subhanahu wa taala. Doanya mustajab Rasulullah. Sehingga pada suatu saat ketika amalannya Anas bin Malik adalah ketika beliau khatam Al-Quran, beliau mengumpulkan anaknya, keluarganya, dan mendoakan kepada anak dan keluarganya. Berarti ketika anjurannya ketika kita seandainya punya wiridan baca Al-Quran di rumah ataupun di musola, setelah khatam kita dianjurkan untuk memanggil, mengumpulkan anak-anak kita, istri kita, dan berdoa bersama-sama. Karena apa? Karena doa khatam Quran itu adalah mustajab diijabahi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pada saat kita seandainya khatam Al-Quran di waktu Ramadan, kita hendaknya berdoa sebanyak mungkin, karena pada doa khatam Quran itu
dijaga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik Bapak Ibu hafizatullah, isi dari hadis yang ke-13 ini adalah la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu nafsihi. Tidak sempurna iman seseorang sehingga dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Islam itu dibangun atas dasar keimanan, atas dasar persaudaraan. Kuatnya agama Islam itu dilihat dari persaudaraan kita, dari sholat berjamaah kita, dari tolong-menolong kita. Kuatnya Islam dari situ. Lain hakum, tidak sempurna imannya seseorang sehingga dia mencintai saudaranya laksana mencintai dirinya sendiri. Berarti kalau saudara kita senang, maka kita ikut senang. Saudara kita sedih, kita juga ikut merasakan sedih. Saling mencintai sesama saudara kita, ikut sedih apabila saudara kita merasakan musibah, saling tolong menolong sebagai bukti kecintaan kita pada saudara kita. Sehingga dalam Islam itu sangat dilarang mempunyai penyakit hati, iri, hasut, dengki dan lain-lain sebagainya, sombong dan lain sebagainya. Karena penyakit iri atau sombong itu kan dibenci oleh Allah. Kalau ada saudara kita mendapatkan kenikmatan, diri kita tidak senang, diri kita merasa iri agar kenikmatan yang diberikan pada saudara kita hilang. Itu menunjukkan keimanan kita tidak sempurna. Kesempurnaan iman kita itu diantara bisa ditunjukkan dengan persaudaraan yang kuat terhadap saudara kita. Baik Bapak Ibu hafizahullah, sedikit dari hadis yang ke-13 ini mudah-mudahan kita bisa mengamalkan isi dari hadis yang ke-13. Yang pertama, hendaknya kita saling tolong-menolong terhadap saudara kita, menjaga kebaikan pada saat kita bermasyarakat, menjaga kehormatan dalam bermasyarakat, menjaga keamanan, mengutamakan keamanan masyarakat kita, saudara-saudara kita, tetangga kita, dan sampai kita menyakiti saudara kita. Karena apa? Karena semua orang Islam adalah saudara kita. Jangan pernah kita menyakiti hati saudara kita. Sebagai tanda keimanan kita, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Berarti kalau kita iman pada Allah dan hari akhir, yang pertama adalah
hendaknya berkata-kata yang baik, atau kalau tidak bisa berkata yang baik, diam saja. Yang kedua, memuliakan falikrin, dhaifah falikrin jaroh, memuliakan tetangga kita, memuliakan tamu-tamu kita sebagai tanda keimanan kita, iman pada Allah dan hari akhir. Baik, kepada ibu alhamdulillah, demikianlah kajian yang kita pelajari bersama-sama di pagi hari ini. Mudah-mudahan kita semua mendapat keberkahan, dimudahkan semua urusan kita Allah Subhanahu wa taala, dijadikan keluarga, anak-anak kita, keluarga kita sakinah, mawaddah, warahmah. Amin ya rabbal alamin. Mari kita hidup bersama-sama dan doa majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wa alaikum wassalamu